Saya ingin ini Pak, mulai dari awal Pak ya. Untuk sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya Pak Rudolf Pupa yang ke-74. Ini Garut. Iya, selamat ulang tahun ya, Pak Iya, Rudolf. Pak asik. Rudolf, semoga tetap sehat, semoga selalu tetap Tambah umur terus. eksis berkarya. Nah, ini Pak Rudolf, kami ingin menanyakan Pak Stefanus dari Kalimantan juga ingin mendengar nih bagaimana awal-awalnya Pak Rudolf mulai menggeluti teater keliling, mungkin itu di situ dulu Pak, sejarahnya dulu. Setelah saya hijrah lah, katakanlah begitu ya, hijrah ke Jakarta dari Solo. Saya orang Solo Pak. Saya dari Solo ke Jakarta tahun 67 akhir tuh Pak. Kemudian saya tadinya kepengen kuliah teater gitu kira-kira. Tapi waktu itu kan baru selesai peristiwa G30S sehingga tidak ada sekolah yang buka lah waktu itu. Akhirnya saya secara otodidak lalu ketemu Mas Kan, akhirnya dibimbing dia, akhirnya dikenalin dengan Teguh Karya, dengan tokoh-tokoh teater lah, Pramana, ada si Hombing segala macam. Akhirnya saya belajar sendiri secara otodidak, belajar secara pribadi ke mereka. Dan itu berjalan, baru tergugah untuk mendirikan teater keliling itu Pak. Yang mana kami waktu itu hanya berpikir bagaimana ya supaya teater itu hidup di Indonesia. Kira-kira begitulah. Apa idealismenya cuma itu waktu itu. Makanya dengan tekad nggak akan pulang-pulang kalau belum merasa bahwa sudah nyampe apa yang kita inginkan gitu. Akhirnya jadilah pilihan hidup menjadi teater keliling itu sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Jadi kira-kira itulah yang membuat saya tergerak untuk, karena pada waktu itu kan di zaman Orde Baru Pak ya. Jadi waktu itu ya zaman Orde Lama udah ada Adni, ada Tena dari Medan, ada dari teater Makassar juga hidup, di Solo hidup, Jogja apalagi, Surabaya, Bandung. Tapi zaman-zaman Orde Baru itu kan seperti tiarap semua gitu, nggak ada kehidupan teater, apalagi di Jakarta waktu itu. Makanya kami cita-citanya yang pertama cuma itu, yuk kita mencoba hidup yuk. Makanya dengan cara keliling itu membangunkan teman-teman di daerah-daerah, kira-kira begitu Pak. Lalu dengan ya mudah-mudahan lah mulai bisa agak hidup, mulai bernama sekali, karena sepanjang Orde Baru kan kita nggak semudah sekarang lah kira-kira gitu. Nah, kemudian saya ke Pak Stefanus dulu nih, Pak Rudolf ya. Bisa diceritakan Pak Stefanus ini mungkin dari asalnya, bisa perkenalan Stefanus ini dari mana, dari dia kabupaten mana, kemudian provinsi mana, kemudian apa saja kegiatan daripada Pak Stefanus. Baik Pak Sofian, selamat malam Pak Rudolf. Senang sekali malam ini bisa ngobrol juga dengan Pak Rudolf. Pak Sofian, terima kasih atas kesempatan ini. Tentu saja ini sebuah kehormatan bagi saya. Nama saya Stefanus Mulyadi. Saya asli orang Dayak. Iya, saya orang Dayak. Saya lahir di Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Jadi tempat saya itu perbatasan dengan Malaysia. Sebenarnya saya sudah sejak saya SPG dulu, saya dari SPG dulu. Sejak saya mulai SPG, saya sudah mulai mencoba mendokumentasikan. Hanya waktu itu kan belum ada teknologi ya, masih dicatat dan sebagainya, dan semuanya habis hilang semua. Saya baru sekarang karena setelah agak modern, punya handphone, punya kamera, bisa lebih mudah. Kalau bikin film juga dengan alat-alat yang lebih canggih gitu, udah lebih mudah sekarang. Tahu saya kan Pak Step ini kan basicnya ini kan di musik, main sampai. Ini dari mana awalnya Pak bisa sampai terjun ke ini lagi? Yang mana sih sebetulnya titik beratnya ini kegiatannya Pak Step? Di musik atau film? Saya itu sebenarnya semuanya ya apa ya, hobi gitu. Saya tidak ada yang profesional di bidang itu. Saya bidang saya itu adalah bidang pendidikan dan pengembangan SDM sebenarnya. Keahlian saya di situ ya. Dari segi akademik saya di bidang itu untuk pendidikan vokasi. Tapi kalau untuk film, untuk musik itu hobi. Dan ada keprihatinan ya. Kalau film itu lebih pada keprihatinan. Saya
ingin mendokumentasikan seni budaya, tradisi dan sebagainya itu yang ingin saya dokumentasikan. Sehingga orang-orang bisa melihat karena kita sedang berhadapan dengan akan punahnya seni budaya itu karena tidak ada lagi yang tua-tua yang mewariskan. Kalau di kota mungkin, kalau di Jawa sudah ditulis misalnya, sudah direkam. Di sini tidak ada. Di sini begitu penutur asli misalnya meninggal, sudah habis semua, hilang semua. Cerita-cerita legenda itu hilang semua. Nah, itu yang saya kejar selama ini. Jadi kalau kita tidak ada dokumentasi, tidak ada catatan-catatan, ini bakalan punah, ya kan? Nggak ada yang bisa menyampaikan lagi. Nah, iya, di Kalimantan Barat ini, di tempat saya terutama, sudah 50% atau 60% itu sudah punah. Sudah punah ya, seni budaya lokal, kearifan lokal itu sudah punah. Maka saya ngejar sebisa mungkin, istilahnya ngejar sekarang, tanpa memperhitungkan bahwa harus dengan teknologi, dengan cara yang benar atau apa, yang penting merekam dan mendokumentasikannya dan menyimpannya di YouTube. Itu yang paling penting. Kalau di YouTube kan nggak akan hilang dia, nggak mudah hilang. Kemudian saya mau ke Pak Rudolf lagi. Pak Rudolf nih kalau saya lihat di grup JB ini paling mungkin selain Pak Stefanus, Pak Rudolf juga yang paling aktif mengirim kegiatan-kegiatannya Pak Rudolf. Kalau Pak Stefanus biasanya kan kegiatan film dokumenter, dari Pak Rudolf sendiri juga kegiatan teater kelilingnya luar biasa ini yang dilakukan. Terakhir di mana nih Pak dilakukan? Di dalam masa-masa pandemi ini masih ada kegiatan-kegiatan? Terakhir kita kan bikin ini masih bentuknya semua masih online ya, jadi kita rekaman semua, jadi kita semi video lah gitu ya. Walaupun kami tetap bertahan untuk nilai-nilai teaternya nggak hilang. Jadi yang terakhir kami bikin kemarin Calon Arang ya, yang terakhir. Dan ini sekarang sedang menyiapkan untuk pertengahan Juli ke Padang untuk bikin sebuah cerita kepahlawanan tokoh Minang di sana. Namanya Bagindo Aziz, dari tokoh dari Kota Padang yang menjadi sangat unik gitu. Kegiatan ini kan biasanya langsung terjun ke lapangan, namanya teater keliling kan, langsung biasanya ada penonton, terus dilakukan dengan semacam ini. Bagaimana nih Pak Rudolf merasakan dengan adanya pandemi ini? Kan tidak seperti biasanya kan bisa keliling kota, ya kan? Ya di awal-awal ya gelisah aja ya, kita biasa jalan terus enggak gitu kan. Kayaknya kita mencari terobosan-terobosan yang banyak juga kok, saya tetap jalan gitu, tapi ya enggak seperti dulu ya, karena masih bikin monolog, bikin segala macam yang sifatnya sedikit orang lah gitu, kira-kira gitu lah Pak. Jadi itu yang membuat saya ya sekarang rasanya sudah kayak menemukan aja bentuk-bentuk yang memang antara film dengan teater itu kita buat satu bentuk tersendiri di mana teaternya itu nggak hilang. Jadi selain Pak Rudolf untuk teater keliling ini siapa saja apakah banyak Pak selain Pak Rudolf yang melaksanakan kegiatan seperti Pak Rudolf ini? Sampai detik ini masih satu-satunya kami, nggak ada teater. Iya itu saya rasa nggak ada saingan. Saya memang melihat teater kelilingnya. Saya sebetulnya mencari kemana-mana, saya mencoba untuk mendorong untuk supaya ada gitu. Itu walaupun sekarang saya sudah regenerasi ya. Terus untuk regenerasinya gimana nih Pak sekarang? 2013 itu terjadi regenerasi yang buat saya mendadak juga, karena saya tidak pernah menyiapkan regenerasi Pak, karena di Indonesia itu regenerasi hal yang paling sulit ya di sini. Sulit. Iya, sulit Pak. Grup-grup itu kalau pemimpinnya meninggal kan habis itu. Mana ada yang kayak teater kecil, teater populer, teaternya Rendra itu kan habis. Itu nggak bisa menjamin ya walaupun sudah ada regenerasi. Oleh karena itu saya tidak pernah berpikir, nggak pernah bermimpi juga untuk regenerasi. Jadi terserah aja, orang mau terusin silahkan, enggak. Jadi awalnya gimana sih Pak? Awalnya sampai tercetus pemikiran untuk membangun sebuah teater keliling ini, apa motivasinya Pak? Ya motivasi yang pertama awalnya cuma ingin jalan gitu, karena saya itu orang yang senang keluyuran gitu. Jadi kenapa dengan kesenian tidak keluyuran juga? Ya udah saya keluyuran. Tapi lama-lama kok
melihat kehidupan yang luar biasa di Indonesia itu, Iya. saya menjadi semakin senang banget mendekati berbagai sehingga saya menemukan apa sih artinya keanekaragaman itu, Pak. Jadi Iya. yang saya perhatikan banget ya sosial budayanya, Iya. etnisnya, segala macam yang akhirnya wah ini orang-orang di Jakarta ini kalau udah pidato soal Indonesia, waduh saya udah aduh belum pernah ke daerah aja udah ngomong Iya. Indonesia gitu. Kira-kira. Betul, Pak Rudolf. Saya membayangkan Pak Rudolf, pergerakan Pak Rudolf sebagai teater keliling ya. Pak Rudolf itu pemainnya berapa orang Pak Rudolf yang jadi satu tim itu? Kalau keliling itu saya paling banyak 20 orang ya. Iya. Tapi zaman generasi saya, jadi teater keliling itu kan udah generasi kedua. Yang zaman generasi saya itu saya kalau pergi cuma maksimal itu 10 orang. Iya. Paling sering itu 5 orang cuman. Itu Tapi kan nanti di daerah saya akan membawa teman-teman daerah untuk ikut itu. Jadi saya hanya datang 5 orang lalu latihan, main, pindah kota latihan lagi main terus saja begitu. Oh begitu. Tapi kalau yang generasi kedua tetap seperti itu, tetapi mereka luar biasa ya, anak-anak milenial itu, waduh kerjanya lebih hebat lah, lebih. Dulu kami susah, misalnya mau keliling Sumatera aja dulu kita kan harus ini ke sana kemari naik kendaraan ya ganti-ganti. Kalau sekarang anak-anak ini justru bisa sewa bis pariwisata, bisa pergi 3 minggu dengan membawa bis. Jadi apa ya, anak-anak ini lebih ini walaupun kami tetap di belakang mereka ya, tetap mendorong mereka tetap ini, tapi mereka lebih karena kebetulan regenerasi terjadi itu ketika anak saya pulang, udah lulus kuliahnya lah di politik di Unpad dulu, dia bilang, wah ternyata saya dulu nyesel SMA nggak suka sejarah. Kenapa? Iya ternyata bangsa ini rusaknya karena nggak tahu sejarah. Betul. Jadi yuk kita bikin sejarah, tokoh-tokoh sejarah, pementasan yang berdasar sejarah Indonesia. Akhirnya kita menggauli itu sampai sekarang, dan itu menjadi konsen dia sampai sekarang yang luar biasa, sehingga tetap pentas, tetap keliling, tetapi memperbesar yang di Jakarta juga. Bahkan sekarang sudah masuk ke drama musical ya, jadi lebih banyak lagi. Bahkan sekarang anggotanya sudah menjadi 700 orang di tempat saya itu sekarang. Anak-anak muda semua itu, anak SMA, SMP, anak kampus, itu yang kita kelola sampai 600 orang, sehingga pandemi ini yang puyeng, mereka semua pengen main kan. Jadi tetap datang, tetap waduh kita sampai tempat latihannya susahnya minta ampun untuk 600 orang itu. Jadi pentas-pentas kami terakhir yang drama musical The Great Rahwana, terus Pangeran Diponegoro itu pertunjukan dengan pemain 600 orang itu. Luar biasa. Musiknya pun saya juga tidak mau musik rekaman ya, live show, semua live. Nah, itu saya dasarnya improvisasi, jadi nggak mau pakai yang sudah pasti. Itu yang saya bayangkan tadi Pak Rudolf, kan saya kebayang karena saya kalau saya dengan film gitu, saya dengan kru lengkap, dengan peralatan lengkap, itu kan banyak sekali peralatannya. Teater juga kan perlu properti, perlu segala untuk dekorasi dan sebagainya, itu banyak sekali. Juga artinya perlu banyak kru dan punya peralatan, itu pindah-pindah gitu, itu bagaimana bawaannya Pak? Saya kalau keliling nggak punya peralatan yang dibawa, Pak. Oh gitu. Jadi saya bekerja, jadi artistik itu bisa dikerjakan bertolak dari apa yang ada di tempat. Oh jadi propertinya nggak dibawa ya, yang apa yang ada? Oh enggak. Oh ya. Jadi kita bikin dekor itu tiap kota ya beda-beda. Iya. Karena dapatnya cuma dapatnya ini, nggak dapat apa-apa ya udah nggak pakai dekor. Iya. Lalu terakhir Pak Rudolf, ini maaf ini soal finansial ya. Kalau keliling itu bagaimana bisa mendapatkan pendanaannya? Apakah dengan tiket dijual atau apa? Kan di Indonesia ini kadang-kadang kan belum begitu banyak orang yang menyukai teater atau apa, sehingga beda dengan di Eropa. Di Eropa kan banyak sekali penonton dan mereka beli tiket habis gitu. Kalau di sini kadang-kadang kan nggak laku gitu. Gimana Pak? Saya melakukannya itu begini Pak. Jadi jadi kami
saya sendiri enggak ya, saya nggak pernah nyari karena saya nggak bisa itu urusan manajemen itu. Iya. Jadi ada yang lain juga yang kerjanya hanya itu. Jadi mereka mencari sponsor, mencari apapun sampai cukup untuk pembiayaan kita. Nanti kalau ke daerah itu orang daerah hanya menyediakan penginapan, kemudian menyediakan makan, tapi silakan jual tiket. Nanti kalau tiketnya laku, habis atau enggak itu hasilnya untuk mereka, bukan untuk kami. Tapi nggak minta. Iya, luar biasa. Jadi kita kerjanya begitu, sehingga mereka kerjanya ya bisa-bisa juga sampai bisa. Iya. Jadi, Pak Rudolf, saya mau tanya Pak. Pak Rudolf pernah membintangi film nggak Pak? Di layar lebar? wah, saya yang layar lebar itu baru sekali Pak. Itu pun karena kebetulan diminta oleh pembina yayasan kami itu kebetulan punya organisasi film ya. Jadi dia minta banget Pak Rudolf main dong. Akhirnya ya sekali itulah saya judulnya Siapkan. Siapkan. Ya. Tahun berapa Pak? Aduh, tahun berapa ya? Kayaknya 5 tahun yang lalu. Perlu dicari nih filmnya, kita perlu nonton nih Pak Step. Betul. Saya harapan saya nanti di YouTube udah ada itu Pak. Harapan saya nanti Pak Step dengan Pak Rudolf bisa kolaborasi nanti. Oh iya, pasti bisa sekali. Pak Rudolf yang garap. Senang sekali. Sebetulnya waktu kita perbincang kita ini sangat menarik sekali Pak ya. Memang cuma waktunya juga kita terbatas. Tapi kita gunakan sisa waktu yang ada ini untuk mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin terakhir saya ingin menanyakan kepada Bapak-Bapak nih. Kebudayaan kita bagaimana untuk mendorong pemajuan kebudayaan kita Pak? Saya sangat optimis ya, seperti semangatnya Pak Rudolf ya. Kita yang penting itu kita punya kemauan maju tanpa sekarang banyak orang sekarang berpikirkan tentang uang ya. Kalau nggak ada uang maju. Betul. Nah seperti Pak Rudolf tadi sudah sekian puluh tahun bergelut di bidang teater keliling tanpa memikirkan itu tidak bisa maju. Saya sendiri juga begitu, menggali seni budaya lokal itu banyak dengan modal sendiri gitu. Nah ada banyak saya kira anak-anak muda yang punya keinginan yang sama. Dan ini perlu difasilitasi. Saya sangat bersyukur kemarin dengan Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memfasilitasi misalnya tahun lalu itu fasilitasi bidang kebudayaan, tahun ini juga misalnya. Ini salah satu penyemangat bagi anak-anak muda di pedalaman terutama untuk melestarikan seni budaya yang hampir hilang di pedalaman. Kalau di kota mungkin relatif lebih murah, tapi kalau di pedalaman ini yang sulit. Tidak banyak orang dan juga orang tidak menganggap indah, padahal itu indah sekali gitu. Nah, itu yang menarik. Iya, seni budaya di pedalaman itu sungguh unik gitu. Karena kurang apresiasinya, maka mereka menganggap biasa-biasa saja dan malu kadang-kadang dengan budaya modern, budaya daerah dianggap tertinggal gitu. Iya. Kemudian terakhir untuk Pak Rudolf ya gitu. Nah, untuk harapan Pak Rudolf sendiri, apa yang ingin dipesankan kepada generasi-generasi muda seperti kami, Pak? Silakan Pak Rudolf. Sebetulnya kalau dari saya ya, yang penting itu sekarang itu rangkul lah anak-anak muda itu, yang anak-anak milenial itu yang nggak tahu seni sama sekali, itu rangkul aja. Itu mereka itu kalau disuntik itu, aduh luar biasa ide-idenya gitu. Jadi seperti saya dulu diingatkan selalu sama Mbak Edi ya, Edi Setiawati itu waktu dia Dirjen Kebudayaan, dia bilang ajak aja belajar, ajaklah kenal Majapahit, kenal segala macam yang lama, yang dalam. Kita nggak akan kembali ke zaman Majapahit, enggak. Tetapi roh Majapahitnya, roh kebudayaan Dayak, roh kemudian itu ambil. Betul. Dan kemudian dengan cara modern kita hidup di zaman modern, bawa itu, lalu kemudian akan mencapai. Kami sekarang juga sering menggarap kayak kemarin Negeri Rahwana ya. Rahwana kan wayang. Tapi kita manage sedemikian rupa sehingga wayang itu nggak terasa sebagai wayang lagi, tapi tetap orang menghargai bahwa itu adalah kesenian wayang yang luar biasa. Tapi dia masuk ke zaman modern ini, ke anak-anak muda. Betul. Penontonnya juga luar biasa banyaknya yang tadinya nggak ngerti wayang kayak apa, nggak tahu loh. Bagus ini. Nah itu yang kita bikin drama bentuknya menjadi musical misalnya, menjadi yang
iramanya juga irama-irama modern yang tapi bahwa terdengar itu suara ada suling, kedengaran suara kok kayak gamelan Jawa, kok kemarin kami keliling membawa ke Jerman itu malah musiknya dengan sampai itu Pak, dengan sape. Ya. Kawan saya suruh belajar sampai dia bisa bikin sendiri tuh sapenya. Nggak lagi beli lagi, iya dia bikin sendiri, dia mainkan bisa dia. Itu yang kita bawa ke Jerman sehingga tapi lagu-lagunya apanya tuh kayak modern tapi sampainya nggak hilang. Dayaknya nggak hilang, ini nggak hilang. Dan pendidikan kami betul-betul memang ngambil jadi seni budaya dari Dayak memang kita pelajari betul, kita sampai kebetulan saya dulu pernah keliling-keliling ke Kalimantan Tengah kemana-mana bercampur dengan teman-teman dari Dayak masuk ke pedalaman yang mencoba menghidupi sehingga roh Dayak itu yang kita angkat menjadi roh kita. Betul. Bahwa modern itu kan cara berpikir kita, cara ini. Tapi yang namanya roh ini kan akan hidup terus sampai kapanpun. Nah itu, jadi saya ingin marilah kita rangkul mereka itu. Mereka itu kalau nggak dirangkul nggak tahu dia mau kemana. Betul. Mungkin itu aja Pak ya malam ini. Baik Pak, kita. Terima kasih Pak Stefanus sudah juga membantu saya, menemani saya untuk berbincang-bincang malam ini. Terima kasih kita atas kesempatan ini. Sudah berbincang-bincang dengan Pak Rudolf Puspa, salah seorang penggiat teater keliling, teater kebudayaan teater keliling, dan juga Pak Stefanus Mulyadi dari Kalimantan Barat yang sekarang aktif bergerak di kegiatan sekolah adat untuk penguatan adat istiadat di daerahnya. Jadi kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa.